kita pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Syukur Tuhan buat kebaikan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah ibadah pagi hari ini Tuhan menjadi ibadah yang sungguh kami nantikan sepanjang hidup kami, Yesus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga.
surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan syukur Tuhan karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kemenangan itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di tempat ini seperti di surga. Biarlah hari ini kami boleh merasakan sukacita surga itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengasihi Tuhan. Amin. Shalom. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Siap memuji Tuhan, amin. Katakan ke kanan kirimu, lambaikan tanganmu, mari kita memuji Tuhan. Sebab tidak ada jalan lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus.
ini. Haleluya. Kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah namamu Yesus, sebab Engkaulah sumber kebenaran dalam hidup kami, sebab Engkaulah sumber pengharapan
dalam hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyatakan janji kami Tuhan kepadamu, karena pengorbananmu terlalu besar Tuhan dalam hidup kami Yesus.
ya saya persilahkan. Ku hidup, haleluya. Ku hidup bagimu. Ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidupku milik-Mu, hidupku milik-Mu ya Tuhan, haleluya. Tak memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah menebus kami dengan darah yang mahal. Sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik Tuhan. Ajar kami hidup untuk memperkenankan hati-Mu. Ajar kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur, hidup yang dipenuhi dengan rasa terima kasih, hidup yang dipenuhi dengan sukacita, hidup yang diwarnai dengan doa, komunikasi dengan Tuhan, Sang Sumber kehidupan, yang membuat kami menjadi hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Engkau telah memiliki hidup kami. Kami bukan milik dunia lagi, kami bukan milik setan lagi, tetapi kami milik Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, yang terus memelihara kehidupan kami. Tuhan, terima kasih saat yang indah ini kami boleh datang di kaki-Mu untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang hanya alat ini, jadikan Tuhan saluran berkat-Mu, sehingga firman boleh sampai ke dalam setiap hati, sehingga kalau hari ini ada yang lemah, beroleh kekuatan, ada yang susah, beroleh penghiburan, ada yang menghadapi jalan buntu, boleh menemukan jalan solusi yang terbaik dari Tuhan. Kalau ada yang terhimpit, kalau ada yang sakit, kalau ada, oh Tuhan, yang menghadapi segala pergumulan hidup, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menyatakan kasih-Mu untuk memberi pertolongan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin, amin, haleluya. Pelatih lenggah, Bapak Ibu, puji Gusti, shalom, haleluya. Hari ini Indonesia, ya, kita semua mengalami banyak duka. Kalau beberapa waktu yang lalu Nusa Tenggara Timur dilanda angin topan, ya, dilanda angin badai, sehingga banyak gereja Gibis juga, gereja kita di sana banyak yang roboh. Sehingga hari ini ada banyak saudara-saudara kita yang di sana yang beribadah di halaman gereja, ya. Lalu kemarin ditambah lagi ada gempa bumi 90 kilo dari kota Malang, sehingga kota Malang sebagian ada yang porak-poranda juga oleh karena gempa, ada yang kejatuhan batu, meninggal dan lain sebagainya. Ya, kita berdoa untuk mereka, ya, agar Tuhan mengulurkan tangan kasih kemurahannya untuk memulihkan mereka, dan khususnya juga gereja-gereja Tuhan di sana, ya, segera boleh diperbaiki lagi. Sebab itu patutlah pagi hari ini kita yang ada di sini boleh beribadah dengan tenang dan nyaman. Biarlah ibadah kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan bukan melihat jumlah, bukan melihat siapa kita yang ketok melenek ini, ya, melenek lemu-lemu, ya, puji Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati kita, hati yang menyembah Tuhan. Karena ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan, dan waktu kita berjumpa dengan Tuhan di hadiratnya, baik melalui doa kita, melalui pemberitaan firman Allah, di sana kita boleh mengerti, ya, berhadapan dengan Tuhan yang kita sembah. Pasti dan pasti ada sesuatu yang ilahi itu mengalir dalam hati kita, dalam hidup kita. Mungkin di sekeliling kita gelap, mungkin di sekeliling kita tidak menyenangkan, tetapi waktu yang ilahi itu mengalir dalam hidup kita, ada kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Kita mampu menghadapi segala perkara. Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya kekuatan yang dari Tuhan boleh mengalir dalam hidup kita pagi hari ini. Kita boleh memberikan penghiburan yang susah di sana, dan kita terus tetap berjaga dan berdoa agar kemurahan Tuhan selalu melingkupi hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, kita hidup di dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini minggu yang kedua dan kita memasuki bulan April dengan tema yang baru, yaitu melimpah dengan ucapan syukur. Artinya ucapan syukur kita itu melimpah, meludak dari hidup kita. Bersyukur dan bersyukur, puji Tuhan. Lalu melimpah dalam pengucapan syukur, puji Tuhan. Bersyukur artinya berterima kasih. Perkataan ini bagi manusia pun, bagi saudara, bagi saya, kalau kita mendengar terima kasih itu rasanya sejuk, betul enggak? Ya, saudara misalkan kasih pengamen kayak Inglenes terus lungo gitu, rada enek sing kurang ya enggak. Tapi kalau terima kasih Pak gitu, kita seperti sudah apa yang kita lakukan itu ada sesuatu yang kita rasakan, ya, terima kasih. Jadi bersyukur, berterima kasih ini bagi manusia pun sesuatu yang indah. Dan itu juga terlebih lagi di hadapan Tuhan itu sesuatu yang sangat indah bagi Tuhan. Karena Tuhan membangun kehidupan umatnya agar hidup daripada umatnya itu menjadi satu umat yang pandai bersyukur, ya, pandai bersyukur, puji Tuhan. Ya, tidak banyak waktu, kita langsung aja membaca firman Allah. Ayat mas kita pada pagi hari ini
1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, dan sebetulnya perikop itu dari ayat 12 sampai ayat 22, itu satu perikop. Tapi kita untuk menyingkat waktu kita baca ayat berapa itu? 16 sampai 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. 2, tetaplah berdoa. 3, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, dalam segala perkara. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Ya. Tema kita adalah melimpah dengan pengucapan syukur. Ya, ada 3 hal yang kita baca pagi hari ini: bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Ya. 3 hal ini bukan hanya, kalau hari Minggu yang lalu Musi telah menyampaikan bahwa pengucapan syukur itu bukan hanya karena reaksi sesuatu yang kita alami. Misalkan kita dapat berkat, wah berterima kasih, bukan seperti itu, bukan hanya seperti itu. Tetapi pengucap syukur itu lebih cenderung, lebih dikehendaki oleh Tuhan, bahwa pengucapan syukur itu merupakan satu wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Waktu hari Minggu disampaikan sedemikian. Dan pagi hari ini ada hal yang lain, bahwa pengucapan syukur itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Jadi bukan hanya ya untuk berkat, terima kasih Tuhan dan lain sebagainya, bukan hanya itu, tapi harus menjadi gaya hidup. Ya. Gaya hidup itu adalah sesuatu tindakan yang terus-menerus dalam hidup kita sehingga menjadi satu kebiasaan. Ya, jadi berdoa itu sudah menjadi hal yang biasa, bukan hal yang sulit. Ya, bukan hal yang sulit, tetapi sudah menjadi satu gaya hidup, satu kebiasaan. Malah nanti kalau enggak berdoa rasanya apa? Kok wah gitu loh, gitu. Jadi bersukacita juga harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu gaya hidupnya adalah gaya hidup bersukacita. Amin Bapak Ibu. Walaupun kantongnya kempes enggak masalah saudaraku. Tapi kalau hati yang bersukacita, ya itu menjadi satu berkat, ya menjadi satu kesaksian hidup. Saya dulu punya jemaat tinggal di tengah-tengah kuburan, tapi nyanyi-nyanyi, ya rumahnya mung 3 meter, ping berapa, 3 kali 5 meter gitu. Anak nercel, ambene tingkat saudaraku. Jadi mboke nang dhuwur malah nek sing nang isor kolong saudaraku. Ning nyanyi-nyanyi. Tanggane iri. Kowe iki keadaanmu kaya ngono kok iso nyanyi. Ya. Ya. Lah nek kowe pengen ya melu aku, sederhana dia, nek kowe pengen melu aku. Ternyata yang membuat senang, bersukacita bukan karena keadaan. Tapi orang yang sudah menjadi milik Tuhan, Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga, yaitu roh sukacita hadir dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Sehingga meskipun ada masalah, problem, kita tetap film India, saudara. Tahu film India? Ya, susah ya. Seneng saya maneh, saudaraku. Susah senang nari, ya, kayak film India. Jangan kalah seperti film India. Jadi satu menjadi kesaksian hidup anak Tuhan harus dipenuhi dengan sukacita. Nang ngarep gereja no mesem-mesem, orang mesem dewe saudaraku. Ada orang itu orang senang di situ dan menjadi berkat. Kalau saudara tersenyum, misalnya saudara bertemu saya, saudara bersenyum, itu sudah menjadi berkat bagi saya. Mau tidak mau saya juga ikut bersenyum. Amin. Saya ikut tertarik untuk bersukacita. Lalu yang kedua adalah berdoa. Tapi yang pagi hari ini
Yang kita belajar adalah pengucapan syukur. Sebetulnya di dalam ayat ini ini. Sebetulnya ini satu nasihat dari Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika. Kalau satu perikop itu memberikan satu pengajaran agar sidang jemaat memiliki sikap hidup yang benar. Ya. Tuhan menasihatkan jemaat di Tesalonika agar umat Tuhan di sana mempunyai sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu sangat penting. Salah satunya sikap hidup yang benar, ya, yang pertama terhadap para pemimpin. Jemaat Tesalonika dididik supaya menghormati pemimpinnya, menghargai pemimpinnya, mengasihi pemimpinnya, mendoakan pemimpinnya, supaya pemimpinnya juga bisa dipakai menjadi saluran berkat Tuhan, diberi hikmat, bisa memberikan makanan rohani yang menyegarkan. Lalu yang kedua, sikap hidup terhadap sesama jemaat. Ya. Mereka di tengah kehidupan bersama harus hidup di dalam damai sejahtera, harus hidup di dalam kerukunan, harus hidup ya saling mengasihi, harus hidup saling tolong menolong. Ya. Jadi terhadap pemimpin, terhadap sesama. Yang ketiga adalah terhadap dirinya sendiri. Ya. Sikap hidup kita sebagai anak Tuhan terhadap diri kita sendiri dasarnya dituntut oleh Tuhan supaya bersukacita, supaya berdoa, dan supaya bersyukur. Jadi pagi hari ini yang kita renungkan adalah bagian yang ketiga, ya, sikap hidup kita di hadapan Tuhan, yaitu kita harus hidup limpah di dalam pengucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan dalam segala keadaan. Sebab itu jadi gaya hidup. Bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala perkara, enak atau ora enak, harus ada ucapan syukur yang keluar dari hati kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal artinya ucapan syukur ini harus menjadi gaya hidup kita. Ya, merupakan ketaatan dan juga merupakan gaya hidup. Gaya hidup yaitu sesuatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam hidup kita, sehingga sesuatu seperti otomatis. Doa itu seperti otomatis, ya, makan mesti terus berdoa, sudah otomatis, tidak perlu sesuatu diajarkan lagi, sesuatu yang otomatis. Gaya hidup. Nah. Gaya hidup itu sesuatu yang melekat, kebiasaan yang melekat. Misalkan gaya hidupnya sederhana. Orang yang gaya hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, beli pakaian juga enggak yang merek-merek kalau orang yang sederhana itu. Ya, sampai kaya raya, ya masih tetap sederhana, itu gaya hidup yang sederhana. Ya. Tapi kalau ada orang yang gaya hidupnya berkelas, bermerek, ya beli apa-apa harus merek, saudaraku. Sepatunya bermerek, bajunya bermerek. Kalau enggak bermerek, itu bagi orang demikian sesuatu yang mungkin bisa susah, saudaraku. Wah, rasa kok orang seperti ini, itu gaya hidup. Ya. Gaya hidup sehat. Ya, selalu makanannya diatur, gizi, 4 sehat, 5 sempurna dilakukan. Nah, saya pernah juga waktu saya masih berkeluarga, saya punya gaya hidup pada waktu itu berpakaian putih. Ya, saya juga gaya hidup. Ya. Begitu keluar, suami istri keluar mesti putih-putih, saudara. Tahun 80-an. Kaos pun ya putih, baju putih. Lalu saya pesan sepatu di Bakti perempatan, di situ juga sepatunya juga putih. Jadi gaya hidup gampang dikenal orang. Waktu ketok gitu, oh itu Om Ishak, itu Tante Eva. Nah, gaya hidup. Sampai saya di bank ditanya, Bapak dokter ya, begitu ya. Bapak dokter ya. Bukan dokter, ini hanya baju putih aja. Kok saya seperti lihat yang di rumah sakit ortopedik yang di
itu mungkin hanya membo warno apa namanya, modo rupa lah begitu. Tapi sampai dengan gaya hidup yang putih-putih sampai apa namanya, dikira dokter. Tapi hari ini gaya hidup saya kalau pakaian ya banyakkan pakaian yang dekat dengan tentara, ya kaos loreng, pakai topi dan lain sebagainya. Dan kemarin ada yang ngentar kalender ya, walaupun telat, kalender 2021 dari Kopassus saudaraku. Ya yang ngantar juga tentara di mana ini? 413 ini di tentara di Palur yang sana itu. Yang ngantar tentara. Terus datang ke rumah. Ini Pak, ada titipan. Ya. Terus ngobrol. Bapak bekas tentara ya kata. Enggak, saya bilang saya orang sipil, mosok enggak percaya saya. Enggak percaya, pasti Bapak apa namanya? pensiunan tentara. Ya. Kenapa? Ya karena lihat saya pakai topi tentara itu sudah karena itu satu gaya hidup, orang sudah langsung dipikir tentara. Ya. Jadi ketok gaya hidup itu selalu melekat dalam hidup kita. Sesuatu yang kita lakukan sudah menjadi bagian dari hidup kita, enggak susah untuk kita lakukan. Demikian juga Tuhan menghendaki supaya bersyukur itu menjadi gaya hidup kita, melekat dalam hidup kita, sesuatu kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan dan sesuatu yang tidak merupakan bukan beban yang berat yang harus kita lakukan, tetapi sesuatu yang ngalir aja. Ya. Jadi bersyukur harus menjadi gaya hidup kita. Mulai biar terima kasih kepada Tuhan. Itu. Ya, itu sudah tidak, kalau itu sudah gaya hidup kita, itu cepet kayak ya. Di sana tabrakan brek gitu. Ya, waktu saya tabrakan di sana ngadeg tiba meneh. Ya. Iso bersyukur saudaraku. Terima kasih Tuhan, saya lihat sana jurang 7 meter ya, 7 meter ya rapati jeru, tapi 7 meter saya jatuhnya di sini gitu. Walaupun keseng-keseng wah terima kasih Tuhan, saya enggak nyelonong ke sana. Ya bisa bersyukur begitu saudaraku. Nek nyelonong ke sana kan lebih parah. Jadi begitu sesuatu terjadi, itu gampang sekali untuk kita mengucap syukur. Kalau ucapan syukur itu sudah jadi gaya hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu sesuatu yang gampang banget, metu kok ngati ini gampang banget. Sehingga dengan bersyukur itu rasanya dengan Tuhan itu dekat sekali. Amin Bapak Ibu, dekat sekali. Ya, dekat sekali. Apalagi kalau kita tidak dapat berkat saudaraku. Ya, terus kantongnya kantong, atuh Quran duwe, berdoa, enak. Berkat datang itu langsung, waduh, matur nuwun Gusti Yesus. Ya. Saya pernah saksikan kepada saudara, ya harus bayar kuliah, 1 semester belum bayar, tahu-tahu anak saya bilang, Senin saya harus ujian, harus dilunasi. Wah randi duit monggo saudara. Wah ngomongnya karo rodok sengak begitu ya. Udah sembayang. Senin pagi rong didit saudaraku. Pun pagi bangun dia ada pakaian, mana pi uangnya? Saya bingung, waduh ngomong apa ini? Ya. Lalu saya bilang apa? Wis mangkat sik, engko ditet tak susulke gitu. Ya. Tak susulke begitu. Waktu dia berangkat itu terus ya saya terus langsung dalam hati saya apa saudaraku? Lu det apa iki? Iso janji engko tak susulke det apa? Saudaraku, ya dengan seperti itu berdoa kepada Tuhan, berdoa. Tahu-tahu rasanya tak coba tak nilai mungkin ada ATM lah. Saya ATM-nya di Ursulin. Saya tilii saudaraku. Sekian juta gue bayar itu
turah Rp20.000 saudaraku. Langsung sandeprok di ATM gitu. Matur nuwun Gusti Yesus dari hati. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan sekali lagi bukan waktu seperti itu saja. Dalam segala hal harus menjadi gaya hidup kita. Enak ora enak, hidup ini harus disyukuri. Karena dengan bersyukur itu memperkenankan hati Tuhan. Dan waktu Tuhan berkenan dalam hidup kita, yakinlah belas kasihan Allah hadir dalam hidup kita. Kersa dados putranipun Gusti yang bergaya hidup bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi bersyukur harus menjadi gaya hidup kita. Karena lalu yang kedua adalah bersyukur adalah bahasa iman. Coba kita baca dulu ayatnya. Kok bisa bersyukur itu bahasa iman? Ya. Artinya bersyukur itu bahasa iman. Orang itu bisa terlebih dulu berterima kasih, sekalipun berkat itu belum di tangan, ya. Sudah berterima kasih dulu walaupun belum ada, itu bersyukur saudaraku. Sehingga bersyukur itu bahasa iman. Coba kita baca 1:3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita ulangi lagi, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ulangi lagi, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, baru maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa. Jadi belum di tangan, percaya dulu, sudah terima. Nah, contohnya seperti ini. Ya, misalnya saya ketemu Bu Marni. Ya, waktu itu mau cari mangga, ternyata mangganya tinggal jelek-jelek. Lalu Bu Marni bilang, Om, di tempatku ada pohon mangga, tua-tua, mangganya mangga golek, gemuk-gemuk. Ya, udah besok tak bawakan. Ya, Bu Marni besok tak bawakan. Sudah memberi belum itu? Belum kan? Tapi saya akan berkata kepada Bu Marni apa? Makasih ya Bu, betul nggak? Makasih, langsung besok tak bawakan Bu. Terus saya bilang terima kasih. Kenapa saya bilang terima kasih? Karena saya percaya besok pasti diberi, amin. Besok pasti diberi. Sebab itu saya berterima kasih walaupun berkata, Om besok tak bawa ke mangga nih. Ya. Lalu saya mesti berterima kasih, nggak akan tunggu untuk besok berterima kasihnya. Langsung dia bilang begitu, saya berterima kasih. Kenapa saya berterima kasih? Saya percaya bahwa apa yang dia katakan pasti dipenuhi di dalam hidup kita. Sehingga mengucap syukur, terima kasih itu adalah bahasa iman. Amin. Bahasa iman. Orang yang punya gaya hidup bersyukur di hadapan Tuhan, artinya orang itu memiliki bahasa iman, meyakini waktu dia bersyukur kepada Tuhan akan janji-janji Allah, dia meyakini benar bahwa janji itu pasti digenapi di dalam hidupnya. Sebab itu waktu kita baca pun, walaupun belum di tangan berkat kita, terima kasih Tuhan. Bersyukur adalah bahasa iman. Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan berarti meyakini bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang penuh anugerah, Tuhan yang janjinya tidak akan pernah dibatalkan, pasti digenapi. Sehingga ayat ini mengatakan tadi, apa yang kamu minta, ya percayalah kamu, kalau kamu menerimanya, percaya sudah menerimanya, dan kamu akan beroleh. Percaya dulu, menerima, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan pasti menunjukkan kegenapan daripada janjinya, sehingga mengucap syukur adalah bahasa iman. Setiap kita berterima kasih, walaupun berkat belum di tangan, berarti memiliki satu keyakinan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Ya, seperti halnya juga waktu
diminta tadi, uang tadi belum ada, tapi ya terima kasih kepada Tuhan. Ya pasti Tuhan itu menolong, sebab itu bisa berkata, wes mangkat tosek, engkau tak susul ke. Ya walaupun setelah begitu bingung susul apa, biasanya sembahyang bersyukur kepada Tuhan, dan akhirnya juga pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu mujizat yang luar biasa. Butuh nek rambayar kan isin, saudaraku. Anaknya mesti nesu ora siso kuliah. Tapi Tuhan berjanji apa? Aku akan mencukupi segala kebutuhanmu, keperluanmu, bukan kesenanganmu. Ya, tapi kebutuhanmu. Bayar kuliah itu butuh enggak, saudaraku? Butuh. Bayar kuliah itu keperluan, ya. Ya. Nek dolan rekreasi itu bukan keperluan, itu kesenangan. Dan itu janjinya Tuhan belum mesti. Nek kebutuhan itu pasti dicukupi. Kebutuhan kita tiap hari makan. Bapak Ibu makan enggak? Masih makan, itu kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita. Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Dari mana mencukupi? Sebab itu pagi hari kita bersyukur, walaupun belum ada di hadapan kita, pagi hari itu pun Tuhan memelihara hidup kita. Selalu bangun pagi biar terima kasih Tuhan. Jadi dewe saudara, bersyukur Tuhan, bersyukur kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bersyukur sahabat-sahabat yang ditaruh di sisi kita, bersyukur untuk ya hamba-hamba Tuhan, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah bersyukur darahmu mengalir dalam tubuhku. Bersyukur bilurmu ada dalam tubuhku. Kalau darahmu, bilurmu ada dalam tubuhku, penyakit pun tidak akan bertahan di dalam tubuh ini. Sehingga aku sehat oleh karena ada bilur dan darah Tuhan yang mengalir dalam hidupku, karena aku adalah anak-anaknya Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan, bersyukur merupakan bersyukur adalah bahasa kemenangan, ya, bahasa kemenangan. Ini luar biasa. Ini kita baca dalam Tawarikh, ini sesuatu yang tidak masuk di akal, saudaraku. Tawarikh, 2 Tawarikh pasal 20 ya, ayat 2 Tawarikh pasal 20 mulai ayat yang ke-21. Puji Tuhan. Ya, saya bacakan 1, 2, 3. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terusnya, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Terus, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Terus, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Satu lagi, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ya, ini adalah satu peristiwa waktu Raja Yosafat didatangi musuh Moab, Meunim, wah tentara yang kuat, sehingga Yosafat merasa seperti timun mungsuh duren. Ngerti timun mungsuh duren? Mesti bonyok. Ya. Sehingga Yosafat jadi takut. Di dalam ketakutan itu, di dalam hatinya masih mempunyai satu pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak ada lagi yang dapat aku lakukan. Enggak ada lagi. Dah kalah. Tapi mataku tertuju kepadamu. Pengharapanku tertuju
kepadamu. Lalu seluruh Yehuda, seluruh penduduk Yerusalem, keluarga, ya mbok, bojo, anak, semua bareng sembahyang. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada mereka, peperangan ini bukan milikmu, tetapi milikku. Puji Tuhan, ini sudah menghibur mereka. Begitu mereka berdoa, datang janji Tuhan, sing perang dudu kowe ning aku. Amin, Bapak Ibu, enak ndak itu? Sing perang dudu kowe, iku perangke aku. Ya. Sehingga yang dilakukan oleh Yosafat ini hal yang luar biasa. Perang itu bawa senjata, saudaraku. Tapi yang ditaruh di depan dari orang bersenjata ini adalah penyanyi-penyanyi, ya, dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi penyanyi-penyanyi pengucapan syukur, ya, nyanyian yang dinaikkan sebagai ucapan syukur itu paling depan. Lagi tentara bawa senjata, saudara. Dan nyanyian itu adalah nyanyian ucapan syukur, mengingatkan kebaikan Tuhan, mengingatkan kuasa Tuhan, mengingatkan kesetiaan Tuhan, mengingatkan bahwa Allah itu baik dan kasih setianya langgeng sampai selama-lamanya. Sehingga nyanyian pujian itu memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada tentara-tentara itu, bahwa mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan di tengah-tengah mereka yang siap untuk memberi kemenangan. Dan Tuhan itu ada di dalam hidup saudara, ada di dalam pergumulan kita, ada di dalam segala keadaan yang sedang kita alami. Sehingga sebagai anak Tuhan, di dalam kita menghadapi segala hal di dalam hidup ini, alangkah indahnya waktu kita dalam pergumulan, kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku. Saya pernah stres 1 tahun, tapi tidak pernah leren untuk mengucap syukur. Itu yang membuat saya masih tetap berdiri sampai hari ini untuk melayani Tuhan. Kalau tidak begitu, waktu itu sudah selesai. Ya. Tahun 2013, umurnya 66, tapi ternyata masih bisa sehat, ya, penuh pengucapan syukur. Karena kalau orang dalam keadaan terjepit seperti itu, kumpul dengan anak pun kadang tidak bisa berkomunikasi. Kita tidak bisa cari solusi dari anak, saudaraku. Tidak bisa, semua punya kesibukan sendiri, punya kebutuhan sendiri. Sehingga walaupun ada anak, kadang rasanya kita sendirian. Dan dalam keadaan yang sendirian itu, hanya ada satu pengharapan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pasti menolong dan lain sebagainya. Sehingga dengan pengucapan syukur itu, saudaraku, membuat belas kasihan Tuhan hadir dalam hidup kita. Sehingga saya masih ijek diparing urip maneh 66, 4 tahun, ini 74, sudah berjalan 8 tahun lagi. Waktu itu sudah tidak berani naik motor. Waktu itu waduh kehilangan percaya diri yang luar biasa. Numpak motor begitu ngelewati truk gitu, wah kepeduan, sudah digonceng itu sudah kepeduan. Sudah pokoknya ayo neng Jakarta. Wah, rasanya awang-awangan, saudaraku. Apalagi Jakarta, wong dari Gremet ke mana ini, ke PMS itu aja rasanya sudah wah nggak bisa, pokoknya kehilangan percaya diri sama sekali. Wis tidak mungkin saudaraku bisa bangkit. Tetapi satu hal yang saya terus ada di dalam hati, dalam keadaan seperti itu tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Apapun keadaan saya ini, aku tahu Tuhanku baik, Tuhanku berkuasa, Tuhanku mampu untuk menolongku. Sehingga itu terus membangkitkan semangat dalam hidup saya. Sehingga akhirnya saudaraku dipulihkan oleh Tuhan. Sampai hari ini masih berdiri di hadapan Tuhan. Karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Bahasa pengucapan syukur adalah bahasa kemenangan. Sehingga Yehuda tidak ragu lagi dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun mereka perang, di sana ada musuh, tapi mereka bernyanyi, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Janji Tuhan digenapi. Bukan mereka berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti mereka. Musuh hadap-hadapan. Ini 3 musuh, saudaraku, hadap-hadapan.
bagian dihabisi. Malah bukan melawan Yehuda, tapi melawan musuh, antar musuh sendiri, saudaraku, dibuat oleh Tuhan begitu. Musuh harus musuh, tarung lagi. Tadi 3, 2 lawan 1, 1 habis, sekarang 1 lawan 1. Habis, masih 1. Alkitab mengatakan mereka terus bunuh diri. Luar biasa, saudara. Tidak masuk di akal kita, saudara. Musuh yang ditakuti, musuh yang kuat, tukang perang. Tapi Yehuda hanya memuji Tuhan, hanya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan syukur dari bibir saudara dengan hati yang bersungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, besar kuasanya. Ada kuasa yang dahsyat, ada membuat belas kasihan Tuhan hadir di dalam setiap orang yang mampu untuk hidup di dalam pengucapan syukur. Yehuda enggak berperang, tapi Tuhan berperang ganti mereka, sehingga mereka mengalami kemenangan. Bersyukur harus jadi gaya hidup kita. Bersyukur itu bahasa iman. Kita berterima kasih karena kita yakin, walaupun belum mendapat, yakin bahwa Tuhan pasti memberi. Bersyukur adalah bahasa kemenangan. Jangan bosan-bosan dengan ucapan syukur, karena dengan saudara bersyukur, saudara akan melihat mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Sebab itu Rasul Paulus katakan, bukan Rasul Paulus ya yang diingat, tapi Tuhan yang berkehendak. Bersyukurlah di dalam segala hal, karena adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayo kita hidup dalam pengucapan syukur. Apapun yang saudara hadapi, waktu saudara bisa bersyukur, berarti hidup saudara melekat kepada Tuhan. Saudara bisa bersyukur, berarti ada iman dalam hidup saudara bahwa Allah mampu untuk melakukannya. Dan waktu saudara bersyukur, yakin bahwa pujian ucapan syukur itu mendatangkan kuasa Allah hadir dalam hidup kita, sehingga apa yang kita hadapi, Tuhan yang membela di dalam kehidupan kita. Allah ada dalam hidup saudara, Allah ada memelihara hidup kita. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sangat berterima kasih, dan kita di dalam komunikasi kita dengan jemaat di tempat ini sering Musi sampaikan, ayo kita bersyukur ya, supaya telinga kita, paling tidak telinga kita mendengar. Bersyukur harus kita lakukan setiap waktu, jadi gaya hidup kita. Sebagaimana sukacita itu gaya hidup kita, doa itu gaya hidup kita, mengucap syukur juga gaya hidup kita. Sesuatu yang melekat di hidup kita, melekat di hati kita, sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging, sesuatu yang tidak susah untuk kita lakukan, sangat gampang. Karena apa? Karena sudah menjadi gaya hidup kita. Mari kita tunduk di hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau berkehendak untuk membangun satu umat yang hidup di dalam pengucapan syukur. Umat yang selalu menaikkan pujian, terima kasih kepada Tuhan, karena meyakini bahwa Allah itu baik, meyakini bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, sehingga meyakini bahwa pengucapan syukur adalah bahasa iman yang meyakini waktu berterima kasih pasti mendapatkan apa yang diperlukan dari Tuhan. Dan pengucapan syukur itu adalah bahasa kemenangan. Biarlah kami hidup di dalam kemenangan yang daripada Tuhan, hidup di dalam pengucapan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tanamkan di hati kami agar membangun kehidupan kami, membuat sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan sebagai umat yang penuh dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan satu pujian ya. Terima kasih.
buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sebagai rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Makasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi terima kasih waktu kami berikan.
Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita pada persembahan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, oleh karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, sehingga hari ini kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, dan Tuhan berikan hikmat marifat-Mu untuk setiap pengelolaannya Tuhan, agar semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Amin. Dan kita akan menyaksikan warta jemaat. Mari datang di ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Saya undang Bapak Ibu Saudara juga datang di ibadah tengah minggu di hari Kamis jam 6 sore. Kemudian ada ibadah anak setiap minggu jam 9 pagi di bawah ya. Kemudian ada Sabtu ada Christ Hour setiap Sabtu jam 17.30. Liston pagi dari Selasa sampai Sabtu jam setengah 6 pagi di tempat ini. Doa intim pribadi setiap minggu jam 8.15. Oke. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan pengumuman untuk minggu depan adalah yang bertugas WL adalah Saudari Putri, untuk singernya Ibu Wina dan Ibu Wulan. Terima kasih. Shalom. Masih ngantuk? Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Di bulan ini kita akan belajar tentang mengucap syukur. Tadi sudah diajar oleh Om Paisak bagaimana mengucap syukur. Mengucap syukur bagi orang percaya adalah gaya hidup. Katakan gaya hidup. Jadi setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mengucap syukur. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak
baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Buat hari yang kau beri tak habis-habisnya. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidup. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab itu yang dikehendaki Allah. Dan pada pagi hari ini saudara, sebelum kita pulang dari gereja ini, kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga akan pujikan pujian ini, saya beri waktu kepada saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara, mengucap syukur atas keluarga, mengucap syukur atas pekerjaan, mengucap syukur atas usaha, mengucap syukur atas sekolah kuliahmu, mengucap syukur dalam segala hal. Minimal telingamu mendengar, sehingga akan pujikan pujian ini. Ku naikkan syukur. Kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Kau menjadi Bapa yang sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk istri. Terima kasih untuk orang tua. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Pekerjaan usaha yang sedang kami kerjakan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Di sepanjang syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Syukur, syukur. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, dengar firman Tuhan pada pagi hari. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari murka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Imani Bapak Ibu Saudara, hidup menjadi orang-orang benar adalah hidup bersama dengan Tuhan. Mata Tuhan akan tertuju bagi orang-orang benar, dan Tuhan dapatkan orang-orang benar itu ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Engkau beracara Tuhan. Dan sebelum kami menutup doa pada pagi hari ini, kami berdoa untuk saudara kami Wiwin yang ada di Jakarta, yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Kami bersepakat saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit yang ada pergi, segala virus yang ada pergi, karena ini adalah milik Tuhan. Darah Kristus sudah menyembuhkan, bilur Kristus sudah menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap ibadah yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Engkau memberkati para pelayan yang melayani pada pagi hari ini, ditambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan talenta daripada Tuhan. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja Tuhan, baik ibadah Kamis, baik doa pagi, ibadah Yud maupun ibadah raya. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu. Apapun yang mengerjakan diberkati oleh Tuhan, dan akan menjadi orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan mata Tuhan tertuju kepadamu. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.